Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, kembali lagi bersama saya Samudin di Karisma Channel. Kalau biasanya kan saya nge-review laptop, ini tidak bro. Tapi tetap ada laptopnya, karena ini mau nge-review mengenai mengupgrade masalah memori. Nanti kita upgrade-nya itu beda kapasitas, misalkan 4 sama 8 GB, terus 8 sama 16 dan seterusnya. Atau sama ada juga seperti beda frekuensi, kayak 2660 MHz sama 3200 MHz. Itu nanti pengaruhnya di apa? Sama laptop kalian, kekurangan kelebihannya. Sama nggak? Ketinggalan juga. Kita juga memakai software untuk menekankan hasil riset kami yang akan kita infoin buat kalian semua ini bro. Kita menggunakan CPU Z, kita juga gunakan software pakai Super Pi, kita gunakan Geekbench, sama kita gunakan AIDA 64. Semua software ini nanti akan muncul angka-angka yang bosenin sih menurut saya. Tapi itu adalah memantapkan pendapat kami sebagai riset mengupgrade memori itu pengaruhnya di mana. Dan tidak lupa juga kita juga nge-reviewnya pakai laptop yang seri Pavilion Gaming yang menggunakan Ryzen 7. Ini juga udah kita review. Kalian bisa lihat untuk ulasan reviewnya di pojok kanan atas ya. Itu mengenai laptop ini yang udah pakai prosesor Ryzen 7 dan memorinya ini dia 16 GB, 8 keping kali 2 yang memiliki frekuensi 3200 bro. Selain itu VGA dari laptop ini juga udah GTX 1660 Ti Max-Q 6 GB. Jadi ini penuh dengan angka. Jangan bosen, tapi ilmunya banyak di sini. Akan berpengaruh buat kalian upgrade laptop yang udah laptopnya seri lama, atau mungkin yang mau beli laptop, atau mungkin yang juga istilahnya ini beda ya. Laptop memori sama PC memori itu beda pengaruhnya, tapi kurang lebih akan sama yang seperti kita ulas. Jadi jangan kemana-mana. Mari kita simak ulasan dari video ini. Nah oke, di uji coba yang pertama kita akan coba ya dengan 1 kali 8 GB DDR4 yang 2666 dengan 1 kali 8 GB yang bawaan dari laptop ini yang bus frekuensinya 3200. Kalian bisa lihat di tab CPU Z, untuk slot pertama itu menggunakan 8 GB 266 dan untuk di slot kedua menggunakan 3200. Namun kalau kalian lihat di tab memori, total yang terbaca itu tetap 16 GB bro. Dia itu frekuensi yang dibaca oleh CPU Z untuk IO clock realnya itu 1333 MHz. Namun RAM ini kan tipenya namanya DDR yang berarti double dead rate dan akhirnya akan memiliki dalam tanda kutip transfer rate-nya itu 2 kali clocknya, menjadikan memori ini secara efektif beroperasi di angka 1600 MHz. Oke, kita masuk ke uji coba kedua yang kita gunakan pakai software ya yang bernama Super Pi, yang dimana Super Pi ini untuk menguji seberapa efisien konfigurasi RAM, dan tesnya ini untuk menghitung pi hingga maksimal di angka 32 juta. Kita coba ya yang paling maksimal, dan waktu yang dibutuhkan untuk memorinya untuk membaca itu membutuhkan waktu 12 menit 50 detik bro. Sebenarnya di aplikasi ini kita bisa mengetahui jika ada yang tidak stabil sama memorinya dengan adanya tulisan not extract in RAM. Tapi itu bisa disebabkan oleh komponen lainnya selain memori. Dan di sini kan yang kita rubah cuma memorinya saja. Jadi bisa dikatakan software ini pengujiannya sangat stabil dari memori ini. Di bagian ketiga kita menggunakan tes software yang bernama Passmark Test. Ini dia fungsinya untuk menguji seberapa cepat memori yang kita bandingkan dengan data yang sudah ada di Passmark yang sudah dites di seluruh dunia. Yang dites di Passmark ini dari database operation sampai memori latensi bro. Di sini itu untuk hasil memori marknya yaitu 2365. Kalian bisa cek seperti ini. Di bagian keempat kita akan menggunakan software yang namanya AIDA 64. Ini bukan tetangga Anda bro, tapi ini software. Dan aplikasi ini menyajikan data yang lebih lengkap. Di sini kita gunakan ya buat tes atau benchmark RAM. Dari memory rate-nya bisa kalian lihat dari hasil tesnya itu angkanya itu 38 juta. Untuk bandwidth-nya, untuk bandwidth memory rate-nya itu di angka 38 juta juga. Dan di memory copy-nya itu di angka 32 juta bro. Untuk memory latensinya itu di angka 100,4 nanosecond. Dan untuk yang terakhir bro ya, kita gunakan software yang namanya Geekbench yang berfungsi untuk mengukur kinerja dari prosesor single core dan multi core. Dan kalian bisa lihat di sini ya,
kita gunakan 2 ke 8 GB yang berbeda frekuensi untuk hasil di single core-nya di angka 4926 dan untuk multi core-nya di angka 26727. Sedangkan untuk memory score-nya untuk single core-nya itu di angka 3736 dan di multi core-nya di angka 4426. Nah, gimana bro? Video yang barusan tadi itu menandakan kalau untuk upgrade memori itu nggak cuman kita pakai yang misalkan angka-angka aja ya, 4 sama 8 GB, terus 8 sama 16 GB, atau 8 sama 8, atau 4 sama 4. Dan yang kita tunjukkan reviewnya kepada kalian adalah mengenai untuk speed memori, bukan speed ya, frekuensi memori yang 266 atau yang 3200 MHz. Jadi ulasan rangkumannya itu kalian bisa lihat seperti ini. Jadi dengan CPU Z Bro, kita kan menggunakan tes ini selama 4 kali uji coba. Nah, selama 4 kali tes running ini kita memakai dengan frekuensi yang berbeda, dengan kapasitas memori 16 GB DDR4 yang 3200 sama 4 GB yang frekuensinya di 2666. Secara otomatis si motherboardnya itu akan mendeteksi ke frekuensi yang terendah di 2666. Kalau jumlahnya itu tetap di total di 20 GB, karena kan 16 ditambah 4 di 20 GB. Tapi untuk frekuensinya si motherboard akan otomatis membaca frekuensi dari memori yang terendah di angka 266. Kalau kalian pengen upgrade, harusnya mencari frekuensi yang sama untuk mendapatkan angka yang terbaik. Nah, terbaiknya apa? Nanti efeknya seperti angka-angka yang sudah kita sebutkan tadi. Dalam software Super Pi, dari perhitungan durasi yang diperoleh itu dia lebih cepat 0,1 detik dari kapasitas yang tertinggi dari yang kita uji ya, yaitu di 24 GB 3200. Totalnya yaitu angkanya itu di angka 12 menit 49 detik. Sedangkan untuk hasil passmarknya sendiri itu hasil terendah dari memori marknya itu di 4 GB 266 plus 16 GB 266. Sedangkan di AIDA 64 bisa kita lihat ya, untuk perbedaan dari uji coba 4 kali dengan berbeda frekuensi dan kapasitas dari write and copy, nilainya itu atau kecepatan yang lebih tinggi di 8 GB 266 ditambah 8 GB 3200 daripada yang lain. Tapi sedangkan untuk memori latensinya di 8 GB 3200 plus 16 GB 3200 nilainya itu lebih rendah daripada yang lain. Dan yang terakhir kita tes Geekbench 4. Kita bisa lihat di sini untuk nilainya itu di bagian memori single core maupun multi core nilainya lebih tinggi 8 GB 2666 tambah 8 GB 3200. Oke bro, sebelum kita ngelanjutin hasil dari poin benchmark tadi, saya mau infoin buat kalian. Yang kita review kali ini adalah RAM dari tim Elite. Ini di dia DDR4, kapasitasnya ada 4, ada 8, ada 16. Sama ada yang 32. Dan di kapasitas ini ada 2 frekuensi mengenai tentang 266 MHz sama 3200 MHz. Kalau pertanyaannya ada yang DDR3L atau DDR3 biasa, itu di luar yang kita riset. Tapi yang jelas saya tekankan di sini kita meriset untuk yang DDR4 di 2 frekuensi tadi ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi sama poin dari hasil benchmark tadi. Dari hasil benchmark tadi kalian bisa simpulkan kalau kalian pengen upgrade memori itu lebih better ketika kalian dengan frekuensi yang sama itu akan hasilnya jauh lebih baik untuk kecepatan sama laptop kalian. Misalkan di 8 GB 266 harusnya kalian ditambahkan dengan 8 GB 266. Kalau pertanyaannya di 8 tambah 4 sama-sama 26 nggak ada masalah, yang penting sama dengan frekuensi yang sama. Kalau muncul pertanyaan seperti ini, efek samping apa yang ditimbulkan kita mengupgrade laptop, mengupgrade memori dari berbeda frekuensi mengenai ukuran yang frekuensinya 266 sama 3200. Selama kita coba untuk riset kemarin, itu untuk efek jangka pendeknya nggak ada sama sekali. Tapi kalau teman-teman pernah mengalami gini, beli memori, terus tiba-tiba kok dipakai nggak bisa. Nah, itu banyak faktornya, bukan cuma dari memori kalian. Bisa jadi masalah sepele. Contohnya gini, kalian pas ngupgrade memori kurang nancep memorinya, itu juga bisa. Atau mungkin memorinya itu kotor, jadi di kuningannya ini kalian bisa coba pakai penghapus. Nah, kalian tancepin lagi, itu juga bisa. Misalkan ada pertanyaan lagi, kalau blue screen di dalam istilahnya jangka panjangnya belum tentu juga, karena faktor blue screen itu bisa jadi memang karena Windows juga, bisa jadi mungkin karena memang RAM-nya juga memang bermasalah. Tapi yang jelas itu bukan karena frekuensi yang berbeda ketika kalian mau upgrade mengenai memori dengan frekuensi yang berbeda tadi.
Nah, sedangkan kalau ada kasus seperti ini, laptop yang sekarang rata-rata kalau bukan laptop yang gaming, laptop yang biasa-biasa lah, itu dia kan rata-rata 4 giganya itu dia tertanam. Nah, gimana caranya? Kalau kalian mau upgrade, mudah sekali. Mas atau mbaknya tinggal download software namanya CPU Z. Nah, di sana kalian bisa lihat laptop kalian RAM-nya itu dia di frekuensi 2666 atau berapalah. Kalian bisa lihat di situ. Terus dia slotnya ada 1 atau 2 bisa kalian lihat. Terus untuk misalkan memorinya nih support sampai berapa giga, itu tergantung dari masing-masing laptop yang kalian punya. Itu karena setiap laptop itu berbeda untuk kapasitas dan supportnya ya, misalnya untuk memorinya maksimal berapa. Tidak semua laptop itu sama. Jadi kalian juga harus cari informasi sendiri mengenai laptop kalian ketika mau upgrade, maksimalnya di berapa, biar jalannya benar-benar oke dan kalian nggak buang budget di sana. Ini saya juga mau ngasih informasi buat kalian yang laptopnya masih zaman negara api menyerang atau masih menggunakan memori DDR3L atau DDR3 biasa. Kalian bisa mengetahui memori kalian itu dari software, mungkin CPU Z itu dia frekuensinya berapa, terus dia voltasenya apa. Karena ketika kalian mengupgrade memori itu, misalkan satunya DDR3L, satu DDR3 biasa, dia bisa nyala memang, tapi efek sampingnya itu jangka panjang, itu akan membuat laptop kalian mati, terutama laptop memorinya akan mati dua-duanya ketika kalian upgrade. Karena kasus ini sudah sering kali kami temui dari beberapa konsumen kami, ketika dia datang mungkin rata-rata itu di angka mungkin 8 bulan sampai 1 tahun baru laptop kalian akan mati. Itu karena efek samping dari voltase memori tadi, satunya kan 1,35 volt dari DDR3L, yang DDR3 biasa di 1,5 volt itu dia crash, akhirnya menimbulkan memorinya mati atau mungkin akan berefek sama hardware yang lainnya. Jadi kalian harus tetap berhati-hati ketika mau upgrade memori. Itu adalah pengalaman yang udah kita alami ketika sama beberapa konsumen kami yang upgrade memori. Dan buat kalian, info ini benar-benar kita pure murni, kita riset, kita informasikan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Kita mohon maaf juga ketika ada salah penyampaian atau mungkin salah ketika kalian juga pernah mengalami hal yang sama tapi berbeda kasus ya. Mari kita sama-sama berbagi ilmu, kalian berbagi juga untuk di komentar di bawah ini, biar informasi ini bisa saling membantu siapa aja yang menonton, juga bagi siapa aja yang mau mengupgrade memori, mau laptop gaming, mau laptop yang biasa, atau mau apa aja lah. Tapi yang jelas ini bukan masalah memori buat PC, akan beda segmen bro. Yang jelas itu aja sih dari saya Sam Udin dari Karisma Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap like, komen sama subscribe bro. Salam jos.